Ini kan sekarang wabah virus corona ini sangat menggemparkan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, virus yang sangat membuat banyak orang menjadi resah, menjadi ketakutan, gitu ya. Nah, bahkan pemerintah yang ada di Indonesia pun menyikapi akan wabah virus corona ini dengan memberikan satu peraturan selama 14 hari mulai dari kemarin ya, depan ini, untuk yang di rumah sampai sekolah-sekolah ditutup, dilakukan dengan cara online. Nah, ini memperlihatkan betapa virus corona ini sangat memporak-porandakan gitu, katakan seperti itu ya, tatanan kehidupan umat manusia di dunia ini. Nah, dan ini juga melanda gereja Tuhan gitu. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan yang di dalam menyikapi ketakutan yang luar biasa yang disebabkan oleh virus corona ini. Nah, ini banyak memakai firman Tuhan, ayat Alkitab gitu, di kitab Mazmur pasal 91 gitu. Nah, ini banyak anak Tuhan memakai Mazmur 91 ini sebagai senjata gitu loh dalam menghadapi virus corona ini. Nah, pertanyaannya Bi, apakah konteks dari Mazmur pasal 91 ini ya dikatakan tepat gitu loh, anak-anak itu mengambil itu? Ya. Dari ayat pertama di situ jelas dikatakan, sini saya bacakan, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu catatannya yang harus diperhatikan. Jadi bukan mempergunakan Allah atau mempergunakan firman-Nya itu sebagai benda. Itu namanya kita memanfaatkan Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan, bukan berlindung kepada Tuhan, tapi kita memanfaatkan Tuhan. Kalau kita perlu baru kita ambil. Tidak seperti itu konteksnya. Kita perhatikan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi ini artinya orang yang intim dengan Tuhan. Dia duduk, artinya dia sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia sering berdialog, dia sering bersekutu bersama Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia duduk, jadi berarti dia dekat dengan Tuhan. Kalau duduk itu berarti pengertian pribadi kita ini hanya orang yang dekat dengan Dia. Itu yang dimasukkan dengan Mazmur 91. Itu. Jadi tidak seperti kayak konteks yang digunakan oleh gereja, yang karena ketakutan mereka justru memanfaatkan Tuhan. Ini salah, ini sesuatu yang gereja harus bertobat gitu loh. Gitu. Jadi di dalam bagian B dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam itu artinya sering tidur bersama Tuhan. Sering bersama Tuhan, jadi intim, dekat, punya hubungan yang sangat dekat. Nah, inilah orang-orang yang akan berkata bahwa perlindunganku adalah Tuhan. Itu baru bisa tepat gitu loh. Ini baru ayatnya itu cocok dengan situasi yang menekan, memburuk, situasi yang berbahaya, baru kita bisa mempergunakan ayat ini. Bukan kita menggunakan dengan satu kebodohan gitu loh. Kita manfaatkan, seperti misalnya ibu, kalau dimanfaatkan orang, ibu suka apa enggak? Ya, pasti tidak suka kan? Nah, itulah yang saya harus jelaskan, saya harus luruskan, karena ayat 91 ini sangat ngetren. Ini menjadi senjata yang diangkat, dibawa kemana-mana. Dan ini sesuatu yang gereja harus bertobat gitu loh. Jadi jangan memanfaatkan Tuhan. Hidup harus berubah. Kita harus duduk bersama Tuhan.
harus rajin berngobrol dengan Tuhan, rajin diskusi dengan Tuhan, bermalam di dalam naungan Yang Maha Kuasa. Itu baru kita dikatakan berlindung. Tanpa sikap seperti itu, tanpa tindakan seperti itu, tanpa perbuatan seperti itu, kita tidak berlindung. Kita memanfaatkan Tuhan. Tuhan itu bukan ban serep. Tuhan itu bukan piring. Nanti kalau kita mau makan baru kita ambil. Tidak. Kita harus duduk, berdiskusi, dialog gitu loh. Duduk, bicara seperti begini. Jadi dari hati ke hati kita memahami hati Tuhan. Nah, kalau kita dengan kondisi seperti itu namanya orang yang berlindung di dalam naungan Allah. Dia tidak akan takut kepada sampar apapun. Dia tidak akan takut kepada berita apapun. Dia tidak akan pernah takut terhadap hal seperti itu. Itu. Saya paham ya? Berhentilah pendeta-pendeta, berhentilah umat Tuhan di dalam cara-cara yang tidak benar. Tuhan itu menginginkan, Tuhan itu sangat mengasihi hidup kita. Tuhan itu mau kita selalu duduk bersama Tuhan. Kita bermalam bersama Tuhan. Kita harus ada keintiman. Ada persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa berkata, Dia adalah perlindunganku. Aku tidak akan pernah takut terhadap apapun.